Sebelumnya terima kasih ya sudah mau ngobrol dengan aku hari ini. Kita ngobrolnya santai aja, nggak ada yang benar dan yang salah. Nanti juga kalau misalkan kamu merasa nggak nyaman, boleh ngomong ke aku, oke? Oke. Iya, nggak usah sungkan ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Ica. Kamu bebas memanggil aku apa aja, bebas. Terus nyaman kamu aja manggilnya. Hari ini kita melakukan sesi konseling bersama ya. Ini nggak akan lama sih, mungkin hanya 10 sampai 15 menit aja. Oke. Sekarang mungkin boleh giliran kamu yang perkenalan diri dulu. Oke. Nama aku tuh Rafa David Putra. Oke. Bisa panggil Rafa. Rafa ya. Kadang bisa Narkit. Oke. Eh, Gimana perasaannya Rafa? Udah nyaman belum nih ngobrol sama aku? Sedikit. Oke, sedikit nyaman gitu ya. Mungkin bisa kita lanjut ke sesi konselingnya. Silakan. Oke. Boleh nggak aku tahu sedikit nih tentang Rafa? Sekolahnya atau kegiatannya ngapain aja? Boleh. Oke, gimana? Jadi aku sekolah di Mandua. Bandung dulu. Oh, Kegiatan gue di sekolah tuh kadang main HP. oke, main HP. Terus, Aku tuh kalau di kelas pendiam, oke, sangat paling diam. pendiam. Oke. Kalau di sekolah ada nggak teman Rafa yang nyaman buat diajak ngobrol? Ada, Oke, ada. Itu berapa? nggak banyak banget. Tapi intinya nyaman gitu ya buat diajak ngobrol. Oke. Tadi Rafa bilang kalau Rafa itu pendiam, ya. Eh, itu karena Rafa punya malu ataukah Rafa itu merasa seperti gimana? Kalau soal Atau kalau misalkan harus berbicara dengan orang baru, Rafa itu merasa malu atau kurang percaya diri? tepatnya kurang percaya diri. Oke, kurang percaya diri ya. Kalau misalkan juga harus ngobrol di depan orang banyak, apa yang Rafa rasa? Gugup. Gugup ya, Iya, gugup, kurang percaya diri juga. Kalau kurang percaya diri sih kamu bisa Cuman masih gugup gitu ya. Iya. Tapi berani tampil di depan orang banyak, bagus. Gak apa-apa, gugup itu wajar ya. Untuk semua orang gugup itu wajar. Apalagi kalau harus ngomong di depan orang banyak. Oke. Kalau misalkan Rafa lagi berbicara sama orang, tapi orang tersebut tidak mengerti apa yang Rafa bicarakan, biasanya Rafa melakukan apa? Menjelaskan ulang atau seperti apa? Kalau soal itu menjelaskan maaf kecepatan menjelaskan ulang. Oke, menjelaskan ulang ya, biar orang-orang itu paham apa yang kita ngebapak itu udah bagus sih. Maksudnya kita pelan-pelan aja gitu ya. Iya. Oke, kalau misalkan aku boleh bertanya, kita main skala rating ya dari 1 sampai 10. 1 itu sangat tidak percaya diri dan 10 itu sangat percaya diri. Oke, pertama untuk tadi kalau Rafa bertemu sama orang baru terus Rafa harus ngobrol sama orang tersebut, kira-kira skalanya ada di mana nih? 1 sampai 10. 5. Oke, 5. Terus kalau untuk kenapa Rafa itu merasa kalau saya itu ada di posisi 5? Apa? Karena apa? Kenapa aku di posisi 5? Iya. Karena saya ini berjaga-jaga, Oke. Untuk? menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi kayak lebih berhati-hati gitu ya. Iya. Oke. Terus tadi untuk yang selanjutnya main skala lagi. Kalau misalkan Rafa harus ngobrol di depan orang banyak, kira-kira skalanya berapa dari 1 sampai 10? Sekitar lebih tepatnya 8. Oh, kalau ngobrol di depan orang banyak justru lebih pede ya berarti. Tergantung cara ngobrol. Oke. Sebelumnya pernah Rafa ngobrol di depan orang banyak itu berbicara di depan orang banyak? Tentu. Apa itu contohnya? Contohnya tugas presentasi di sekolah. Oke, tugas presentasi di depan anak kelas gitu ya. Iya. Itu udah lebih percaya diri ketimbang harus ngobrol dengan orang baru.
ya gitu. Iya, nggak apa, itu wajar ya. Karena kan semuanya dilatih. Kalau di depan presentasi di depan anak kelas kan udah biasa ya bertemu anak kelas. Kalau orang baru kan emang nggak pernah ketemu gitu ya. Oke. Eh, tadi yang kita ngobrol di orang baru itu kan tadi Rafa bilang 5, Iya. ya kan? Oke, kira-kira nih, Rafa mau nggak naik jadi poinnya 6 atau 7 kalau ngomong ke orang baru? Tergantung sifat. Oke, tergantung sifat. Boleh, bisa. Tapi kira-kira kalau misalkan ternyata di suatu kondisi Rafa yang harus memulai duluan nih untuk ngobrol sama orang baru itu, kita kan nggak tahu sifatnya gimana ya. Oke, nah kira-kira apa yang bisa Rafa lakukan untuk naik dari poin 5 tadi ke 6 dulu deh, satu angka di atas 5. Pertama itu kenalan, Iya, terus dan ngobrol-ngobrol. ngobrol-ngobrol basa-basi gitu ya. Iya, gitu. Mungkin tentang hobi kayak gitu. Siapa tahu ada yang sama, itu kan bisa lebih nyambung ya. Oke. Sebenarnya dari yang aku lihat ya, Rafa itu percaya diri orangnya ya. Karena tadi ngomong di depan presentasi di depan orang aja, Rafa menganggap diri Rafa itu saya bisa nih di nomor 8 ya. Ya. Oke, cuman untuk ngobrol dengan orang baru karena kita nggak tahu sifatnya kayak gimana, jadi Rafa milih angka 5 kayak gitu ya. Oke, nggak apa-apa, bagus ya. Pernah nggak Rafa itu belajar di depan cermin misalkan nih kayak ngomong sendiri, aku bisa kalau aku ketemu orang baru aku bisa nih ngobrol sama dia? Nggak pernah. Oke, belum pernah ya. Mungkin bisa dicoba biar bisa lebih percaya diri lagi, kita bisa meningkatkan kepercayaan diri. Oh iya, tadi apa kelas berapa ya? 10. Oke, kelas 10 nih. Kelas 10 itu lagi lumayan sih. Nanti oke. Ya mungkin tadi ya, pelan-pelan aja nggak apa sih dilatih kepercayaan dirinya kayak gitu. Mungkin Rafa tadi bisa melatih di depan cermin, kayak kira-kira nih di depan cermin itu orang yang akan Rafa temuin. Nah nanti Rafa ngomong pelan-pelan kayak tanya dulu namanya siapa, terus gimana cara menyapa orang baru seperti itu. Belum pernah dicoba ya? Belum. Oke, mungkin nanti bisa dicoba sama Rafa setelah ini biar Rafa itu bisa lebih percaya diri kalau ketemu orang baru seperti itu. Ya. Oke. Terus aku mau tanya, untuk seminggu ke depan ini kira-kira ada nggak hal kecil yang mau Rafa coba untuk meningkatkan kepercayaan diri Rafa? Hal kecil ya. Yang mau Rafa coba? Belum terpikirkan. Oke, belum terpikirkan. Mungkin boleh tadi di depan cermin itu bisa, itu ampuh sih, soalnya dulu aku juga pernah kayak gitu, kayak pemalu, pendiam, bahkan aku itu dulu lebih parah kalau ngomong di depan kelas itu untuk presentasi aku nggak berani, sampai kayak aku lebih baik bolos kelas ketimbang aku harus ngomong di depan teman-teman kelas. Tapi lama-lama aku coba berlatih kayak ngomong di depan cermin, atau aku kan perempuan punya boneka ya, itu aku sering ngomong sama boneka kayak gitu, atau ngomong sama tembok. Itu latihan untuk biar percaya diri seperti itu, mungkin bisa dicoba itu. Oke. Dari obrolan kita aku melihat kalau Rafa tuh bagus ya, anaknya percaya diri, terus juga nggak ada yang harus diperbaiki seperti apa, tapi kita semuanya bisa mencoba pelan-pelan, karena kalau kepercayaan diri itu susah ya kalau langsung dalam semalam gitu. Jadi memang harus dicoba. Mungkin tadi hal-hal kecil itu bisa Rafa coba dulu, kayak di rumah ngobrol. Kalau di rumah biasanya paling sering ngobrol sama siapa Rafa? Kalau di rumah sih, kalau sering bisa dibilang dikit ya. Kadang orang tua. Oke, ya mungkin itu bisa juga jadi latihan Rafa ya, sebelum bertemu, kayak misal tiba-tiba ternyata besok Rafa harus bertemu orang, tapi kita bisa coba dulu di rumah, kayak
misal ibunya Rafa jadi orang yang baru Rafa kenal, terus kayak coba latihan kayak gitu. Kalau misalkan bertemu orang baru tuh harus kayak gimana sih, ngobrol harus seperti apa kayak gitu ya. Jadi mungkin terima kasih ya Rafa sudah mau bercerita hari ini juga. Setiap orang itu hebat kok, setiap orang itu punya potensi masing-masing gitu. Walaupun orang itu awalnya malu-malu atau awalnya nggak percaya diri, tapi kan semakin berjalannya waktu kita bisa melatih, kita juga bisa bertemu banyak orang. Itu kan bagian dari latihan juga ya, bagian dari proses gitu. Jadi dari hal kecil itu kayak Rafa ngobrol sama kakak, ngobrol sama ibu, sama ayah di rumah, sama temen di sekolah, itu kan lama-lama bisa meningkatkan kepercayaan diri Rafa gitu ya. Oke, jadi nggak lupa sih, pelan-pelan aja, nggak usah terlalu buru-buru gitu. Yang penting dari dalam diri kita sendiri itu punya keberanian gitu. Tadi Rafa berani kan untuk ngomong di depan kelas? Tergantung keadaan. Tergantung keadaan. Tapi gak apa-apa, untuk hal presentasi materi saja Rafa udah berani, bahkan tadi ngasih rate 8 itu udah bagus banget, kayak udah bagus banget nih. Rafa udah berarti udah punya keberanian dalam diri sendiri kalau aku tuh bisa ngobrol sama orang, aku bisa percaya di depan orang banyak kayak gitu ya. Oke. Nggak apa-apa, semuanya pelan-pelan aja, trust the process gitu ya. Oke, mungkin itu dari aku hari ini, kita cukupkan. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Oke, gimana perasaannya Rafa setelah mengikuti sesi ini? Apakah terfikirkan sesuatu hal untuk meningkatkan kepercayaan diri? Masih belum, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Oke, terima kasih ya udah nyaman ngobrol sama saya. Iya. Oke, terima kasih ya Rafa. Mohon maaf juga kalau misalkan mengganggu waktu ini atau sesi konseling ini terlalu lama seperti itu. Iya. Jadi, terima kasih banyak. Mungkin cukup sampai di sini ya. Ya. Terima kasih. Semua